Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Anissa. Tentunya tetap dalam program Inspirasi Pagi. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ahmad Husaini MPDI. Beliau merupakan politisi dari PKS dan sekaligus sebagai Ketua DPD PKS Kota Metro yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Kota Metro ini, karena beliau kerap menyuarakan aspirasi masyarakat. Pemirsa, tema perbincangan kita pada pagi hari ini mengenai pembangunan di tengah efisiensi anggaran. Nah, untuk mengawali dialog kita, mungkin bisa disapa dulu Pak pemirsa TV One yang ada di rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Terima kasih Bapak. Nah, sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Metro, Pak, mungkin bisa sedikit sharing, Pak, bagaimana menjaga kebugaran di tengah aktivitas yang super padat ini, Pak? Ya, tentu Alhamdulillah pada pagi hari ini, ya di hari Jumat ya, tentu kita untuk menjaga stamina supaya kerja kita itu lebih efektif, kemudian juga berjalan dengan lancar, maka kita juga butuh bagaimana menjaga stamina kebugaran tubuh kita. Ya, salah satu yang memang menjadi kebugaran tubuh kita ini ya penting bagi kita yaitu ya dengan olahraga. Ya, kebetulan kita ada olahraga yang pertama kita ini goes ya, kemudian juga kita ada olahraga futsal. Ya, ini yang mungkin menjadi salah satu kebugaran yang harus kita jaga supaya kita juga mungkin lebih sehat dan mungkin menjalankan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak, terima kasih. Bapak, kita masuk ke segmen pertama Bapak. Berbicara soal tupoksi Bapak sebagai Wakil Ketua DPRD Metro Bapak, tentu saja berhubungan erat dengan semua bidang dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang ada di Kota Metro ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak rencana pembangunan yang menjadi skala prioritas yang ada di tahun 2025 ini Pak. Ya, tentu kita di akhir 2024 kemarin ya sudah tentunya merencanakan program pembangunan di 2025. Baik ya rencana yang digagas oleh teman-teman eksekutif ya maupun legislatif, ada beberapa poin yang tentunya menjadi skala prioritas oleh pemerintah daerah. Yang pertama yaitu infrastruktur ya, jalan ya, drainase, kemudian juga mengatasi banjir, kemudian titik lampu yang ini menjadi salah satu usulan masukan dari masyarakat Metro. Nah, ini tentu menjadi skala prioritas yang mendasar ya, insya Allah mungkin di 2025 ini akan coba dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Bapak, peran Bapak sebagai wakil rakyat ini kan sangat vital bagi pembangunan di Kota Metro ya Bapak. Mau dijadikan apa Pak sebenarnya konsep pembangunan di Bumi Saiwawai ini menurut Bapak? Ya, tentu apa yang sudah digagas oleh pemerintah daerah dengan bagaimana melihat proyeksi kebutuhan yang mendasar di Kota Metro ini menjadi salah satu pola penting ya, strategi penting yang harus dilakukan oleh Pak Wali, dan Pak Wali ini sudah merencanakan dengan sebaik-baiknya gitu kan, sehingga apa yang menjadi keharusan dan keinginan warga Metro baik yang berupa infrastruktur, kemudian juga lampu jalan, dan beberapa kali memang ada genangan air di beberapa titik tempat. Ini mungkin menjadi skala prioritas yang penting yang insya Allah mungkin Pak Wali dan Mas Wali mungkin akan lakukan di 2025. Baik Bapak, terima kasih. Sejauh ini Pak, tingkat kepuasan masyarakat terkait pembangunan itu mungkin belum ada ya Pak, dikarenakan anggaran belum berjalan dengan adanya efisiensi anggaran. Nah, apa menurut Bapak pandangan Bapak sebagai wakil rakyat Pak? Ya, karena ini kan muncul Impres tahun 2025 ya, tentu bagi kita bahwa dengan adanya keputusan Presiden ini, maka pemerintah daerah menata kembali ya anggaran yang tentu ini lebih kepada kebutuhan masyarakat. Ya, apa yang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang mendasar mungkin di Impres tahun 2025 yang penting dalam kondisi hari ini yaitu pemenuhan infrastruktur yang memadai. Ini poin penting. Kemudian juga bagaimana kualitas pendidikan, kemudian juga kesehatan diperhatikan. Nah, kemudian juga apa? Bagaimana kota khususnya ini ya jauh dari sampah, jauh dari kota kumuh. Ini saya pikir penting bagi kita supaya
dengan munculnya Impres nomor 2025 ini penting bagi mungkin wali kota, insya Allah anggaran yang sudah mungkin sisir dari lewat efisiensi, saya pikir pemerintah ya cukup bijak, cukup luar biasa ini mengalokasikan anggaran ini baik untuk infrastruktur, kemudian untuk menangani persoalan yang ada di kota. Bapak, menurut Bapak seberapa berpengaruh Pak bagi pembangunan dengan adanya pemangkasan anggaran dari pusat terkait adanya efisiensi anggaran yang ada di kota Metro ini, Pak? Justru ini menjadi salah satu guidance penting ya bagi pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran yang hasil daripada efisiensi itu untuk dalam rangka menangani persoalan kota. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan adanya hasil efisiensi anggaran dari setiap OPD, maka pemerintah daerah justru memanfaatkan ini sebagai lompatan untuk memenuhi bagaimana salah satu persoalan metro ini diatasi. Dan insya Allah yang dilakukan oleh Pak Wali, Mas Wali, dan seluruh stakeholder yang ada ini menjawab bagaimana kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat berkaitan dengan persoalan yang ada di kota Metro. Baik Bapak, terima kasih. Bapak sebagai wakil rakyat, itu kan Bapak mempunyai tupoksi urusan yang dapat dibilang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya Pak? Iya. Apa saja tanggung jawab secara umum yang diemban oleh Bapak, Pak? Ya, tentu kita cukup memahami bahwa tugas kita di DPRD ini kan ada 3 tugas dan fungsi kita di legislatif ya, itu kan. Yang pertama, kita ini salah satunya legislasi ya, membuat ya rancangan peraturan daerah bersama eksekutif dalam rangka untuk menjalankan semua kegiatan program pemerintah ini berjalan dengan baik. Kemudian juga yang kedua, bagaimana kita juga dalam bentuk budgeting. Setelah eksekutif memberikan rancangan program kegiatan, maka dengan DPRD ini akan menentukan skala prioritas dan akan ditentukan berapa biaya yang akan dibutuhkan dalam sebuah kegiatan. Kemudian yang ketiga, adanya sebuah controlling, evaluasi. Nah, ini penting supaya ada check and balancing ya. Kita penting semua kegiatan program maka butuh evaluasi. Nah, inilah saya pikir bentuk kerjasama yang bagus baik eksekutif maupun legislatif dalam rangka menjalankan fungsinya supaya pembangunan yang tentu menjadi salah satu ya keinginan masyarakat, keinginan dalam rangka pemenuhan visi dan misi wali kota ini berjalan dengan selaras, berjalan dengan sesuai, yang tentunya semua berdasarkan target yang akan dicapai. Sejauh ini Pak, bagaimana sinergitas DPRD Metro dengan pemerintah kota Metro itu sendiri Pak? Iya, tentu kami dalam tugasnya pastilah berkomunikasi dengan eksekutif ya, dengan Pak Wali, kemudian dengan Mas Wali dan beberapa OPD terkait. Kami berkomunikasi supaya apa? Komunikasi ini penting dalam rangka harmonisasi. Kalau kita ada harmonisasi baik dari eksekutif dan legislatif, ini akan berjalan dengan selaras. Apa yang menjadi salah satu ya wujud dari implementasi kegiatan program pembangunan ini akan berjalan dengan baik. Ini yang tentu terus kami lakukan supaya komunikasi, koordinasi, interaksi dengan eksekutif ini harus berjalan. Insya Allah ini yang sudah kami lakukan dengan Pak Wali, Mas Wali, kami berkomunikasi dengan baik supaya program ke depan ini juga berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Metro. Nah Bapak, perbincangan kita semakin menarik Pak, tapi sebelum kita melanjutkan dialog ini pemirsa, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Anissa dan tentunya tetap dalam program Inspirasi Pagi. Dan tentunya tetap dengan narasumber Bapak Ahmad Husaini MPDI. Bapak, kita akan melanjutkan di segmen kedua ini ya Bapak. Bapak, saat ini Wali Kota Metro dan wakilnya itu baru hitungan bulan. Nah, adakah pesan khusus Pak yang disampaikan dari sisi pelaksanaan pembangunan di Kota Metro ini Pak? Ya, tentu kami senang ya, bangga ya dengan kekhasan ya Mas Wali, Pak Bambang, dan Mas Rafiq ya, insya Allah memimpin Metro 5 tahun ke depan ya. Beliau punya karakter yang salah satunya agamis, kemudian juga didukung dengan wakilnya ini ada konsep analisa yang cukup tajam karena dia
salah satunya akademisi ya. Saya pikir ini penting ya, kombinasi yang luar biasa, sehingga kita percaya dan yakin dengan kepemimpinan yang insya Allah dipimpin oleh Mas Bambang ini akan berjalan dengan baik. Mungkin yang menjadi salah satu pesan beliau ya, sinergitas ya, semua stakeholder ini penting dalam rangka untuk menjalankan program pemerintahan ya, baik yang namanya eksekutif, kemudian legislatif ya, kemudian juga yudikatif ya. Ini penting supaya dalam rangka Metro ini akan semakin lebih baik, dan saya percaya dengan kemampuan dan karakter Mas Bambang ini bisa menjalankan roda kepemimpinan wali kota 5 tahun ke depan. Dan Bapak, belum terlaksananya pembangunan infrastruktur di Kota Metro secara menyeluruh itu nampaknya menjadi isu di masyarakat, Pak. Nah, mungkin bisa Bapak sedikit memberikan pencerahan kepada masyarakat, Pak, agar masyarakat bisa bersabar menanti pembangunan yang sudah dinantikan seperti infrastruktur jalan dan penerangan jalan, Pak. Ya, memang pasti semua kita warga Kota Metro ini bertanya-tanya kapan pembangunan di Metro ini mulai berjalan. Bahkan beberapa WA dari masyarakat sudah ada di handphone kita ya, kapan Pak Metro ini mulai berjalan pembangunannya ya. Alhamdulillah kemarin eksekutif sudah menyelesaikan ya dalam rangka Impres nomor 2025 ya, nomor 1 ya. Ini tentu menjalankan tugas atau mungkin instruksi dari Presiden, dan eksekutif sudah melaksanakan insya Allah ya dalam waktu dekat ya, program pembangunan Metro ini mulai berjalan, dan tentu kami mohon doa dan dukungannya ya kepada masyarakat. Apapun yang nanti yang akan dilaksanakan oleh Pak Wali, Mas Wali gitu kan ya, dalam rangka menjalankan tugasnya itu sudah yang terbaik ya. Ketika contoh gitu kan, target-target pembangunan yang insya Allah yang menjadi salah satu skala prioritas akan diutamakan, diprioritaskan, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun ke depan ya, apa yang menjadi harapan warga kita optimis insya Allah akan terwujud. Amin, mudah-mudahan ya Pak. Jika berbicara peningkatan pembangunan di Kota Metro Bapak, sementara di satu sisi itu kan pemerintah sedang efisiensi anggaran atau keterbatasan anggaran. Nah, bagaimana Pak peran DPRD menyiasati hal tersebut, Pak? Ya, tentu ini memang kalau bicara efisiensi anggaran di setiap OPD untuk seremonial, kemudian juga ATK cukup tinggi di beberapa OPD, maka inilah yang sebenarnya anggaran-anggaran yang sebelumnya ini kita anggap ini tidak atau kurang pas gitu kan, maka di keputusan Presiden ini memberikan guidance penting supaya masyarakat ini loh butuhnya pembangunan ya, salah satunya apa? Jalan, infrastruktur, lampunya terang ya gitu kan, kemudian juga kotanya bersih ya, kemudian juga kemiskinan semakin mengecil gitu kan. Ini saya pikir penting ya, supaya potensi ini yang tentu insya Allah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, adanya efisiensi ini justru menjadi salah satu poin penting bagaimana kondisi Metro ini yang tentunya kemarin ya ada jalan yang berlubang, jalan yang tentu perlu dibenahi, drainase yang tersumbat. Mungkin dengan poin anggaran tambahan dari efisiensi ini bisa salah satunya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di beberapa titik yang ada di Kota Metro. Nah Pak, untuk membuka wawasan masyarakat Pak, bagaimana sih Pak sebenarnya tahapan sebuah pembangunan hingga terrealisasi dengan baik Pak? Ya, tentu kita harus memahami bahwa tahapan perencanaan itu ya, yang pertama dari unsur eksekutif ini ada musrenbang. Ya, musrenbang ini di tingkat bawah, tingkat pamong ya, atau mungkin RT RW dilakukan ya, bagaimana skala prioritas pembangunan di tingkat lingkungan, kemudian baru dibawa ke tingkat kelurahan ya, di situ mungkin nanti diplenokan skala prioritasnya, baru naik lagi ke tingkat kecamatan ya, kemudian di tingkat kota. Ini salah satu tahapannya supaya kita paham bahwa alur bottom up ini dilakukan oleh masyarakat ya gitu kan. Kemudian wali kota bagaimana menyerap aspirasi masyarakat ini, apa yang menjadi kebutuhan. Kemudian sektor yang kedua yaitu dari aspirasi anggota dewan. Nah, ketika anggota dewan adanya reses, ini dalam rangka untuk serap aspirasi masyarakat. Nah, inilah yang mungkin salah satu poin yang bisa dimasukkan dalam menata kebutuhan ke depan,
baik sinkronisasi kebutuhan eksekutif dan legislatif. Ada kebutuhan lewat dengan musrenbang, lewat eksekutif, kebutuhan lewat reses anggota dewan. Nah, ini akan ketemu. Nah, inilah akan dirumuskan yang namanya nanti skala prioritas, baik di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, sampai kebijakan di tingkat kota. Nah, ini insya Allah kalau masyarakat mungkin bisa memahami, semakin paham. Ya, karena yakin masyarakat Metro ini kan cerdas ya. Hampir rata-rata ini lulus SMA, bahkan mungkin yang lulus sarjana cukup tinggi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu cerdasnya Metro, dan mungkin kata cerdas ini digagas oleh wali kota dan wakil wali kota yang baru ini. Mudah-mudahan ini akan terwujud menjadi kota cerdas, budaya, kemudian juga punya nilai-nilai yang tinggi tentunya di kota Metro. Baik Bapak, terima kasih. Menurut kacamata DPRD sendiri Pak, sebenarnya apa tolak ukur keberhasilan pembangunan di sebuah daerah Pak? Ya, tentu kita ini kan ada program yang disebut dengan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Apa yang menjadi tolak ukur kota ini bisa dikatakan berkembang dan maju ini? Tentu kita akan melihat ya 5 tahun ke depan ke belakang seperti apa. Maka progres dari 5 tahun ke depan, baik dari kualitas pembangunan kota, kemudian juga nilai kemiskinan juga semakin mengecil, kemudian tingkat ekonomi juga semakin tinggi ya, pendapatan daripada masyarakat Metro, kemudian juga jaminan kesehatan juga tinggi. Karena ini juga penting di kota, jangan sampai umur 50 sudah banyak yang sakit, banyak yang demam ya. Sehingga nggak nyaman masyarakatnya. Nih, harapan hidupnya harus tinggi. Nah, ini saya pikir juga indikator kota ini berkembang, kota ini maju. Salah satunya diukur dari mungkin bagaimana capaian 5 tahun ke depan era hari ini. Hari ini Mas Bambang dan Mas Rafiq ini lagi menyusun RPJMD ya. Bagaimana rencana jangka panjang menengah ini gitu kan ya. Pembangunan ini tentu dirancang oleh eksekutif dalam rangka 5 tahun ke depan. Nah, hari ini startnya seperti apa? Ya, kalau startnya mungkin hari ini kita buat angkanya mungkin 7, mudah-mudahan nanti di terakhirnya Mas Bambang dan Mas Rafiq itu mungkin bisa jadi 9. Inilah proses keberhasilan beliau, dan kami yakin ya insya Allah dengan beliau yang konsen, kemudian juga beliau punya semangat yang tinggi, insya Allah 5 tahun ke depan akan terwujud sesuai dengan harapan yang diharapkan. Bapak, perbincangan kita semakin hangat Bapak, namun sebelum memasuki akhir dialog, pemirsa kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Anissa, tentunya tetap dalam program Inspirasi Pagi. Dan tentunya masih bersama dengan narasumber kita, Bapak Ahmad Husaini. Bapak, kita akan masuk ke segmen terakhir ya Bapak. Ya. Bapak, strategi penghematan anggaran pemerintah itu dampak pemangkasan anggaran terhadap pembangunan daerah, dan bagaimana memastikan program prioritas tetap berjalan secara optimal Bapak? Ya, tentu ya, dengan kita ini adanya Impres 2025 ini, salah satunya keputusan Presiden adanya efisiensi anggaran yang tentu tidak dianggap penting ya gitu kan, kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan yang menjadi sektor penting di masyarakat. Ini poin penting yang insya Allah mungkin ditangkap oleh eksekutif, oleh wali kota dan Mas Wakil. Ya, bagaimana untuk menentukan skala prioritas, maka kita muncul apa sih kebutuhan yang mendasar di kota Metro. Contoh ya, yang lebih menjadi harapan masyarakat itu infrastruktur, ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua lampunya perlu ditambah supaya Metro ini terang benderang. Kemudian yang ketiga persoalan kebersihan, persampahan, supaya masyarakat sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Mengapa penting bagi pemerintah daerah mengatasi persoalan sampah, kemudian tingkat pengangguran. Nah, di kita ini ya, Metro ini masih cukup lumayan ya gitu kan, 7-8% masih ada masyarakat kita ini yang masih
butuh lapangan pekerjaan. Nah, mungkin salah satu peran ke depan bagaimana ini juga mungkin diatasi oleh pemerintah daerah. Kemudian juga masyarakat miskin. Ini harus juga menjadi salah satu poin penting karena ini kota, supaya ya yang miskin semakin sedikit. Ya, supaya apa? Bagaimana kota ini ya ke depan pelan-pelan akan menjadikan masyarakatnya mungkin masyarakat yang sejahtera gitu kan. Nah, tidak kalah pentingnya bagaimana pelayanan kesehatan itu terjamin. Contoh, mungkin di puskesmas, di rumah sakit, ya berikanlah pelayanan yang terbaik supaya apa? Masyarakatnya nyaman, warganya nyaman, ya. Ketika sakit dia dilayani dengan baik, ya. Mungkin yang masyarakat bawah, mungkin dengan sekarang ini adanya BPJS, adanya jaminan kesehatan gratis, kemudian adanya pelayanan, subhanallah. Ini saya pikir penting ya, insya Allah dengan apa yang menjadi prioritas ke depan Pak Wali dan Mas Wakil, insya Allah dia tahu, dan kita lihat selama ke depan ya 5 tahun dengan rancangan beliau dan visi misi beliau, mudah-mudahan metro ini akan semakin positif ya, lebih baik, kemudian sesuai dengan tentunya keinginan masyarakat warga kota metro yang kita cintai. Baik Bapak, terima kasih. Bapak menyoal keluhan masyarakat terkait pembangunan di kota metro yang kurang maksimal Bapak. Bagaimana pengawasan kita terkait hal tersebut Bapak? Ya, ini yang terus menjadi pembahasan kami di tingkat komisi, di tingkat badan anggaran. Ya, poin yang mendasar insya Allah sudah kita tangkap baik oleh tim anggaran kota, TAPD, kemudian di semua teman-teman DPR sudah kita tangkap poin yang mendasar, dan kita optimis ya 5 tahun ke depan optimis insya Allah pembangunan yang menjadi keharusan yang mungkin masyarakat impikan baik di tingkat lingkungan, di tingkat kelurahan, bahkan sampai di tingkat kecamatan, mudah-mudahan 5 tahun ke depan bisa diatasi oleh Pak Bambang, dan kita tentunya selalu mendoakan yang terbaik, mensupport yang terbaik. Ya, harapan kita semuanya sinergitas yang menjadi salah satu kunci bagaimana pembangunan ini berjalan dengan baik, koordinasi dengan seluruh stakeholder, baik mungkin dalam sisi pembangunan sumber daya manusia, SDM-nya ini mungkin yang di pendidikan mungkin ditingkatkan kualitasnya, kemudian juga semakin unggul segi SDM-nya. Ini salah satu penting, dan religius menjadi salah satu poin penting supaya metro ini lebih baik dan lebih kondusif. Baik. Bapak, efisiensi anggaran itu kan dapat memiliki dampak pada pembangunan di setiap daerah Pak, seperti pemotongan anggaran untuk proyek infrastruktur atau program sosial. Nah, bagaimana Pak peran DPRD dengan adanya kebijakan efisiensi tersebut? Ya, tentu dengan efisiensi yang tadi mungkin sudah kita juga sampaikan, ini ketika ada efisiensi kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak sentuhan langsung terhadap masyarakat, ini akan diarahkan kepada masyarakat. Sebenarnya guidance yang menarik dalam kondisi ini, wali kota dan wakil wali kota memanfaatkan momentum ini. Ketika beberapa OPD ini memangkas anggaran, kemudian digunakan untuk dalam rangka mengatasi persoalan metro, ini justru poin positif. Ya, di sisi lain ada negatif, tapi di sisi kanan ini ada positifnya. Maka sepanjang kita melihat sisi positifnya, insya Allah ini salah satu yang tentu dilakukan oleh pemerintah daerah, Mas Bambang dan Mas Rafiq. Ya, mudah-mudahan ini menjawab salah satunya keresahan selama ini yang beberapa tahun ke belakang ya masyarakat resah dengan kondisi infrastruktur yang ada di kota metro. Nah Bapak, bagaimana Pak di saat efisiensi anggaran namun tanpa mengorbankan pembangunan? Nah, bagaimana DPRD mengawal prioritas daerah Pak? Ya, tentu kami melihat ya, bahkan di tingkat badan anggaran kami sudah menyampaikan harus dititik tekankan kepada pembangunan kota supaya apa yang menjadi keresahan masyarakat ini tentu dijawab oleh pemerintah daerah. Kami selalu ya memberikan masukan baik di tingkat rapat-rapat di komisi badan anggaran sampai mungkin kepada wali kota, bahkan pernah kami juga sampaikan langsung kepada Pak Wali, Mas Wali, apa yang tentu menjadi salah satu keresahan warga. Insya Allah beliau memahami. Ketika beliau memahami, insya Allah mungkin akan dilakukan, dan kita yakin optimis
beliau bisa menjalankan roda bidang ini dengan baik, dan kemudian 5 tahun insya Allah Metro akan semakin lebih baik sesuai dengan apa yang menjadi visi misi beliau, kota cerdas, kemudian berbudaya, kemudian juga punya salah satunya integritas yang tinggi, kemudian juga nilai-nilai keagamaan yang religius. Apa rencana Bapak ke depan sebagai wakil rakyat, khususnya untuk menyoroti pelaksanaan pembangunan di Kota Metro agar menjadi lebih baik, Pak? Ya, tugas kita tadi ada 3 poin yang tentu akan menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dalam rangka mengawal program pembangunan. Insya Allah teman-teman baik di tingkat komisi, kemudian juga lintas komisi, kemudian juga di tingkat badan anggaran ya akan memaksimalkan kerjanya, kemudian mengawal program pembangunan ini dengan baik, akan menjadikan kombinasi sinergitas, kemudian insya Allah dengan kita sama secara value, pemikirannya sama, membangun metro ini dengan kebersamaan, kemudian juga bagaimana metro ini salah satunya menjadi kota yang unggul, kota yang lebih baik, dan slogan beliau kota cerdas dan bahagia. Apakah ada pesan maupun saran yang ingin disampaikan kepada pemerintah maupun daerah agar pembangunan di Kota Metro menjadi lebih baik? Ya, jalankan roda organisasi pemerintah ini dengan baik, yang tentu insya Allah itu ada di diri Mas Wali dan Mas Wakil, ya, kemudian juga libatkan seluruh stakeholder yang ada, seluruh komponen yang dalam rangka meningkatkan pembangunan kota ini dengan baik, percepatan pembangunan, kemudian meningkatkan sumber daya manusia. Dan ini saya pikir butuh melibatkan seluruh komponen dan stakeholder yang ada. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bagaimana ini ya harus dimaksimalkan ya tugas dan perannya menjadi wali kota dan wakil wali kota, dan kami insya Allah sepanjang ya program yang semua kebutuhan sesuai dengan keinginan warga masyarakat Metro, insya Allah kami akan mensupport beliau, kami akan perjuangkan apa yang menjadi keinginan beliau, dan tentunya semua kita yakin bahwa program kalau ini dirancang bersama, kemudian akan kita laksanakan mungkin bersama, insya Allah hasilnya yang terbaik untuk masyarakat Kota Metro. Bapak, itu tadi adalah akhir dari perbincangan kita pada pagi hari ini. Bapak, diucapkan terima kasih untuk Bapak Ahmad Husseini yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk masyarakat yang ada di Kota Metro. Dan pemirsa, saya Anissa dan kru yang bertugas pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.